Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Korwil Didik Kecamatan Kaliwungu dan Bapak Ibu pengawas yang pada kesempatan pagi hari ini belum berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua PKK Kecamatan Kaliwungu Ibu Sujani SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD, guru kelas 3 SD Kecamatan Kaliwungu yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di Aula Korwil Kecamatan Kaliwungu untuk melaksanakan rapat KKG rutin kelas 3. Di sini saya selaku pembawa acara izinkan untuk menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Korwil, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah untuk acara yang pertama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Korwil. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri, dan kepada yang bertugas Ibu Erlin persilahkan menempatkan diri. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darah. Di sanalah aku berdiri dari padu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Korwil Didik Kecamatan Kaliwungu yang siap melayani dengan hikmat. Ciptakan insan Kaliwungu berbudaya,
sehat cerdas rajin berakhlak mulia. Mari selalu berkarya, mari berinovasi, rumah tangga semboyan keren. Kreatif, kolaboratif, prevensius, nasionalis, jaya reformasi pilih kamimu. Koordinasi Kecamatan Kaliwungu membentuk insan guru yang bermutu. Bersama semarakan merdeka belajar, mewujudkan Kaliwungu yang hebat. Mari selalu berkarya, mari berinovasi, semakanlah semboyan keren. Kreatif, kolaboratif, prevensius, nasionalis, jaya reformasi Kaliwungu. Jaya reformasi Kaliwungu. Bapak Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Ketua PKK Kecamatan Kaliwungu kepada yang terhormat Ibu Sujatmi SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bu Lisa selaku Ketua KKG kelas 3 beserta pengurus KKG kelas 3. Juga tidak lupa Bapak Ibu guru yang tergabung dalam kelompok kerja guru atau KKG kelas 3 Korwilcam bidang pendidikan Kecamatan Kaliwungu, juga yang berbahagia. Pertama, kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di aula Korwilcam bidang pendidikan Kecamatan Kaliwungu dalam keadaan sehat, selamat, tanpa halangan suatu apa. Selanjutnya, Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang luar biasa dari kami selaku PKG atas kegiatan yang dilaksanakan setelah Lebaran sudah 2 kali ini, ya. Kelas 3 terima kasih Mbak Lisa teman pengurus yang sudah mengkondisikan KKG kelas 3 ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi, apresiasi yang luar biasa. Meskipun di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, karena saat ini sebagai guru di era digitalisasi yang berkembang begitu cepat, itu banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan. Sehingga di sela-sela kesibukan Bapak Ibu masih memperhatikan, menyempatkan untuk berkumpul bersama dalam rangka KKG kita hari ini. Sehat semua, sampai di sini berarti ya sehat semua, Terima kasih yang wajib kita syukuri. Mungkin ada beberapa teman Bapak Ibu yang tidak bisa bersama hari ini, yang tidak bisa bergabung dalam KKG pagi hari ini. Mungkin ada yang sudah izin, mudah-mudahan tidak sakit, ya. Mudah-mudahan hanya ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian mungkin ada yang tidak memberi keterangan. Oke, terima kasih, sudah bagus, sudah tertata semuanya. Jadi soalnya peraturan itu berubah mengikuti perkembangan zaman.
Nanti Bapak Ibu dari saya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadikan penjenengan semakin semangat. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Budi mungkin nanti muncul ketika lalu langsung diberi satu sambutan ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ibu Sujati. Terima kasih Ibu atas segala informasi, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dini SPB. Monggo kami persilakan untuk memberikan sambutan kepada yang terhormat Ibu Sri Dini SPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sujati Sarjana Pendidikan selaku Ketua PKG Ekonomi dan Pendidikan Kecamatan Kalimongo. Yang kami hormati Bu Lisa selaku Ketua KT kelas 3 Ibu bersama dengan pengurusnya, Bapak Ibu peserta KT kelas 3 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Bapak Ibu yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya, masih memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat sempat dan semuanya yang diberikan Allah hari ini merupakan karunia yang pantas kita syukuri. Sebelumnya kami mohon maaf, hari ini kami punya dua agenda. Yang satu pengelolaan kinerja kepala sekolah di Radenan 1 dan Cuti 1 hari ini ya. Jadi kami datang agak terlambat, bukan agak ya sudah terlambat nih. Jadi tak cepet-cepetin tapi tetap ketinggalan. Jadi mohon maaf. Di sini kami hanya ingin menyampaikan sedikit pesan dari Dinas Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah ada yang sudah mendengar ya, ini ada Bu dari ada Bu Rahayu yang kemarin ada tamu dari dinas dari Bapak Kasih PTK. Mungkin yang payungan itu sampai Pak selamat juga ya Pak ya. Sampai jam 3 Pak di payungan. Tidurnya kan jam 3 Masya Allah. Jadi ya semua yang rekan-rekan pola ini tidak boleh nyanda nih. Akhirnya sampai siang Bu Yayu itu tetap tidak tersadar Pak Mariati. Darahnya ya hasilnya terbiasa bener. Waktu itu jangan masa-masa doang ke atas ya. Gila sholat dan payungnya. Kebetulan sampai laptop saya sepeda itu tak tinggal dan kantor Yang pertama ini berkaitan dengan PMM Bapak Ibu. PMM ini adalah harga mati untuk ASN, baik yang PNS maupun yang P3K wajib mengisi, okay? Wajib mengisi. Untuk yang P3K kenapa harus mengisi? Karena nanti yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak jenengan apabila tidak diisi nanti akan banyak kendala, terutama bagi P3K yang sudah tersertif yang PNS wajib memakai. Untuk yang GTT bagaimana? Yang GTT boleh tidak memakai. Awalnya kan begitu, tetapi himbauan dari dinas tetap dianggap baik rencana ID card maupun agar ada kesamaan di sana, gitu. Yang namanya guru kan orang enak murid itu betul-betul guru biasa atau guru yang tenanan. Maksudnya guru tenanan itu guru yang PNS maupun P3K, gitu. Alhamdulillah setelah dari itu mohon maaf karena kami tadi mendampingi anak-anak Bapak SN pembukaan DUC dan kami ingat karena hari ini dia harus ada ikut kegiatan Bakti karena kemarin tidak ada kemarin ya besok. Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah semoga keberkahan senantiasa menyertai kita. Ternyata keberkahan itu diperoleh dari apa yang telah Tuhan kita abdikan itu dengan sepenuh hati dan
keikhlasan. Jadi yang penting Bapak Ibu ngabdi itu ikhlas, orang pamrih apa-apa, hanya pamrih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita bekerja jangan karena ada kepalanya, karena ada siapa yang kita bekerja, karena kita diberikan amanah sebagai guru. Ibu. Yang kedua, mohon ditulis yang penting karena ini betul penting dari Bapak Bupati, dari Bapak Kepala Dinas PLT. Yang kedua, jaga hati, jaga diri, jaga istri, jaga suami, jaga anak, jaga teman, jaga keluarga kita di sekolah masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang ini banyak juga seperti kemarin terjadi di Kabupaten Probolinggo, Resa Probolinggo. Setahun itu yang minta cerai itu 971. Masya Allah. Penyebabnya adalah rata-rata yang mengajukan istri karena suaminya tidak mau bekerja dan hanya main judi online. Itu luar biasa. Pokoknya yang itu kecanduan seperti itu, malas bekerja, intinya dapat uang banyak, tetapi malah salah. Dan juga yang kedua di Kabupaten Semarang juga di sini ada sekitar 15 yang mengajukan semua ibu-ibu. Apa sekarang itu sudah tua-tua elek, apa iya, harus mikir nonton itu. Apa karena ya tidak bisa menjaga nafsu, apa menuruti kemauan, tidak takut orang yang mengkhianati suami itu jaminannya neraka. Itu belum bisa pikir-pikir nonton itu. Jadi yang terakhir juga wanita lagi yang jadi monggo lah ya pokoknya kita jangan Bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita sampai kepada acara inti, yaitu penyampaian diseminasi aksi nyata disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ketua KKG kelas 3 kepada beliau Ibu Lisa Pustian Demokrasi SPD Kalimantan Selatan. Mohon izin berdiri, Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan KKG dan mohon izin juga dalam mengisi kegiatan ini saya ingin menyampaikan aksi nyata disiplin positif sebagai pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2000 angkatan 10 Kabupaten Semarang. Ini grogi. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini. Nanti bukan berarti saya yang lebih tahu, saya yang lebih pintar. Kita nanti sama-sama diskusi, belajar bersama tentang ini berhubungan juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Jatmi tentang bagaimana karakter siswa yang sekarang berbeda jauh dengan yang dulu. Di sini nanti kita sama-sama belajar bagaimana treatmentnya menangani anak-anak yang mungkin mempunyai karakter-karakter yang unik seperti itu. Bapak Ibu, nanti ini saya akan bagikan stick note. Tolong Mbak Farida. Satu kelompok nanti bisa bareng-bareng nopo pripun. Nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan Bapak Ibu semua berpendapat. Di sini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. Jadi jangan takut salah. Ngoten nggih? Sambil menunggu dibagikan stick note-nya, monggo sami silahkan untuk menikmati snack yang ada. Nah, sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu silahkan berdiri, kita ice breaking dulu sebentar. Monggo, silahkan berdiri. Suaranya nggak sampai ya? Sebentar. Iya, Bu. Kita senam dulu supaya
senam otak dulu biar tidak pikun katanya. Monggo. Monggo silakan ikuti gerakannya. Santai. Happy ajalah bernyanyi shalalalala, cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah bernyanyi shalalalala, cuek ajalah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Oke, gampang. Sampun nggih, tepuk tangan buat kita semua. Susah nggih Bapak Ibu. Mumet nggih. Tapi ini katanya bisa mencegah kepikunan. Ini aja mempraktekkan ini sudah buat kita pikun nggih. Nyanyi shalalalala. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari apa itu disiplin positif, sebelumnya saya akan menyampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita hanya bisa menuntun. Jadi anak itu kalau dulu kita taunya anak itu lahir dengan sebagai kertas putih, tapi ternyata menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bukan Bapak Ibu. Jadi anak itu lahir sudah mempunyai goresan-goresan yang samar. Tugas guru di sini adalah menebalkan apa yang menjadi bakat atau minat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang harus kita pegang sebagai pengguru yaitu ada 3, engarso sun tulodo. Di depan kita memberikan memberikan teladan atau contoh yang baik. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah kita memberikan semangat, dan terakhir adalah tutpuri handayani, di belakang kita memberikan dorongan. Jadi dengan prinsip-prinsip itu kita bisa mengupayakan peserta didik yang selamat dan bahagia, seperti itu. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan seperti petani dan tukang kebun yang menanam padi dan menanam jagung. Kita guru diibaratkan sebagai petani, peserta didik diibaratkan sebagai benih padi dan jagung diibaratkan sebagai peserta didik, ladang yang kita gunakan untuk menanam sebagai sekolah. Di sini peran guru sangat penting sekali. Dengan peran pendidik ialah memberikan bimbingan dalam menentukan arah perkembangan anak serta menciptakan karakter yang
baik. Jadi tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi kewajiban kita adalah menciptakan karakter yang baik pada anak. Apalagi kodrat anak untuk sekarang ini berbeda jauh dengan yang dulu. Bagaimana menerapkan disiplin positif? Ada konsep utama. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan belajar bersama-sama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, mari kita melakukan permainan dulu. Permainannya adalah cobalah buka. Jadi silahkan nanti berpasangan samping kanan kirinya. Nanti A berperan menggenggam tangannya. Mengibaratkan di dalam tangan ini ada sesuatu yang berharga yang harus dipertahankan. Sedangkan yang B, tugasnya adalah membuka genggaman tangan yang A. Apapun bisa boleh dilakukan, boleh dengan bercanda, membujuk, merayu, menghardik, tapi jangan dipukul. Nanti bergantian, saya beri waktu 15 detik, bergantian, monggo silahkan cari pasangan untuk melakukan kegiatan ini. Monggo saya persilahkan. Monggo Bu. Nah, jadi yang satu bertugas membuka tangan, yang satunya menggenggam tangan sebisa mungkin jangan sampai dibuka. Nah, ya, pokoknya ditutup. Yang gantian, yang pertama tutup dulu, yang satu berusaha membuka. Nanti kalau sudah, nah, ya. Susah ya. Terus kalau sudah sekarang boleh bergantian Bu, yang tadi menggenggam. Sekarang gantian membuka tangan temennya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asik ya Bapak Ibu. Nah, oke. Sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda atau B membuka atau masih tetap mengepalkan tangan Anda? Mengapa Anda atau B membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Nah, boleh ditulis Bu di stick note-nya. Nanti stick note-nya bisa dikumpulkan. Boleh ditulis atau mungkin langsung ada yang mau menjawab. Monggo. Oh ya, sebentar. Nggih. Monggo sinten niki, Bu? Apa ya? Dijawab, Bu. Nggih, Bunda Ari monggo. Ini saya mempertahankan barang Ya. tidak boleh dibuka oleh teman. Iya. Ya. Jadi Maka tidak saya pertahankan Iya. bagaimana tidak terbuka. karena ini barang yang berharga untuk Anda. Ya. Nah, mungkin ada yang lain? Oh iya, Bu Tanti, monggo silahkan. Ampun semua Bu. Niki belajar. Saya sambil menutup senang-senang. tetap menutup tangan Iya. karena teman saya kurang percaya apa yang dia kurang meyakinkan kalau barang-barang saya mau dibawakan. Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi hampir semuanya tetap yang menjadi posisi A mempertahankan apa yang berharga buat mereka. Sedangkan yang B pasti berusaha, piye caranya iki lak dibuka gitu nggih. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, dalam hal ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Monggo. Ada yang mau menjawab? Mungkin dari bapak-bapak. Monggo Pak. Silakan. Kira-kira siapa ya yang menjadi kontrol kita untuk membuka dan menutup tangan ini? Monggo Pak Tulus. Ya yang mengepal tadi yang mempunyai hak untuk ini membuka atau menutup. Oh iya, yang menggenggam tetap menggenggam deh Pak. Oke, terima kasih Pak Tulus, luar biasa. Jadi siapakah yang memegang kontrol pada diri kita adalah kita sendiri, diri sendiri.
Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk menginginkan apa yang kita inginkan. Jadi memang kontrol utama adalah pada diri kita sendiri. Nah, menurut teori kontrol, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian menurut Dr. William Glasser, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti tadi kita menggenggam tangan kita, tujuannya kita ingin mempertahankan yang berharga. Ya, yang ingin membuka ingin tahu. Nah, kemudian menurut Dan Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tapi Bapak Ibu, ternyata menurut Dr. William Glasser terdapat miskonsepsi tentang makna kontrol dalam pendidikan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita bisa merefleksikan diri ya. Apakah kita seperti ini? Tentunya tidak. Tidak. Semuanya Bapak Ibu guru hebat. Tetapi ada ilusi guru mengontrol murid. Murid harus manut. Ayo duduk di sini, ayo maju. Nah, seperti itu ternyata mempunyai pengaruh terhadap peserta didik kita. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Tetapi ketika anak itu melakukan, Bapak Ibu, mereka hanya mengizinkan sementara. Tapi nanti akan terulang lagi. Kemudian selanjutnya ada miskonsepsi ilusi semua penguatan positif akan lebih efektif dan bermakna. Kita berpikir bahwa dengan pujian, dengan reward, itu akan membuat anak menjadi lebih terkontrol. Ya, tertarik. Tapi ternyata kemungkinan murid akan sadar dan suatu saat bisa menolak. Dan ini juga bisa berpengaruh pada ketergantungan anak. Selanjutnya, ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Contohnya seperti ini. Nah, terlambat lagi toh, ya kan? Nah, itu kan membuat orang merasa bersalah. Kalau seperti ini, bu guru nanti dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah misalnya. Ilusi ini ternyata malah membuat mengontrol murid menjadi identitas gagal. Jadi anak-anak peserta didik kita akan merasa saya itu orang yang tidak baik seperti itu. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak hanya di sekolah, Ibu, di rumah pun mungkin kadang-kadang dengan putra-putri kita, pokoknya manut aja, gitu. Seperti itu. Nah, ternyata ilusi-ilusi ini ternyata tidak sesuai dengan makna kontrol. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dan Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau kebajikan universal. Jadi disiplin di sini kita tidak mengontrol murid-murid kita, tetapi murid kita mempunyai kontrol diri sendiri atas nilai-nilai kebajikan atau perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu silahkan ambil stick note-nya, ambil bolpennya. Saya minta tolong untuk menjawab pertanyaan saya berikut ini. Oh sebentar, belum. Maaf, belum. Kita belajar teori motivasi, jadi seseorang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Nah, Bapak Ibu melakukan pekerjaan juga pasti ada motivasinya. Ada 3 motivasi seseorang melakukan perbuatan. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bapak Ibu di sini pernah mengalami? Mungkin takut mendapatkan sanksi atau mendapat teguran. Mungkin ada yang mengalami gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya misalkan mengerjakan tugas apa supaya mendapatkan tambahan apa atau apa seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 ini, mana Bu kira-kira Bapak Ibu yang motivasi yang paling baik menurut Bapak Ibu? Yang berapa Pak?
Yang ketiga, betul sekali. Selanjutnya, Bapak Ibu mohon dituliskan, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu? Bisa dituliskan di stick note yang sudah saya bagikan. Semuanya boleh menjawab nih. Jangan takut salah Bapak Ibu. Tidak ada jawaban yang salah. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu? Silakan ditulis. Di sini tidak ada papan, gitu. Nanti boleh ditempelkan di sini. Monggo. Saya beri waktu 1 menit untuk menuliskan apa yang Anda ketahui tentang hukuman. Pertanggungjawaban. Jadi kata Bu Farisa pertanggungjawaban. Nah, konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu hampir sama ya seperti tadi, bukan seperti hukuman, tapi sesuatu yang sudah terencana, yang sudah kita sepakati bersama. Sudah dibahas atau disetujui baik oleh murid ataupun guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Sekarang bagaimana dengan penghargaan? Bapak Ibu mungkin Bu Tanti, menurut Injan penghargaan itu bagaimana? Hadiah, ujian. Nah, apakah penghargaan ini efektif Bapak Ibu? Ternyata penghargaan itu adalah suatu hukuman. Jadi kita selama ini ketika memberikan penghargaan itu adalah murid kita dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa? Menurut Al-Fikran mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena penghargaan yang sesungguhnya itu adalah secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah sebuah penghargaan. Jadi kita tidak perlu memberikan penghargaan. Ketika anak-anak berhasil belajar atau menemukan sesuatu dari pembelajaran mereka, itu sudah termasuk penghargaan. Jadi tidak perlu pujian ataupun hadiah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau merasa senang. Seluruh tindakan manusia mempunyai tujuan tertentu. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal tersebut dikarenakan mereka tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, Gleiser mengatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita, sesuai teori kontrol tadi. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi atau memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kemudian ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah tipe penghukum. Di sini tidak ada, nggih? Tidak ada. Selanjutnya, apa dampak ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum? Anak akan cenderung pemberontak dan anak menyimpan dendam. Jadi jangan sampai murid kita menyimpan dendam sampai mereka dewasa karena posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya adalah posisi pembuat bersalah. Naren! Mirip siapa nih? Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu tadi adalah ketika kita memposisikan sebagai membuat murid kita merasa bersalah. Dampak yang bisa terjadi adalah membuat murid merasa bersalah atau memiliki identitas gagal dan anak menjadi rendah diri. Selanjutnya adalah memposisikan sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini mungkin contoh yang terlalu akrab dengan muridnya ya. Tapi ternyata memposisikan diri sebagai teman itu juga mempunyai dampak. Yang pertama, murid akan bergantung pada satu orang tertentu. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak dapat berpikir sendiri. Selanjutnya adalah posisi memantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, tipe pemantau ini mempunyai dampak, yaitu murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan apa yang dituju, kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu posisi manajer ya. Kira-kira kalau dipraktekkan gampang nggih? Kita bisa, pasti bisa. Nah, harus sabar nih. Dampak yang bisa dihasilkan dari tindakan tersebut adalah terciptanya identitas berhasil, murid mampu memecahkan dan mencari solusi dari masalahnya sendiri. Yang ketiga, murid menjadi percaya diri dan belajar dari kesalahannya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi dalam membentuk karakter siswa di kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang membuat keyakinan anak-anak manut. Itu namanya posisi kontrol yang tadi, yang miskonsepsi. Jadi kesepakatan itu dibuat bersama dengan anak-anak. Dan konsekuensi apa yang mereka bisa memilih sendiri, konsekuensi apa ketika mereka melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, membuat keyakinan kelas bisa dengan 5 cara, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak terlalu banyak agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, cara inilah yang digunakan untuk menerapkan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen. Kita lanjutkan saja. Bagaimana cara menerapkan restitusi? Dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Berikut ini adalah gambar segitiga restitusi. Jadi dalam melaksanakan segitiga restitusi tidak harus urut, tapi bisa dibolak-balik. Bagaimana contoh menerapkan segitiga restitusi? Kita bisa lihat pada tayangan video berikut ini. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, demikian tadi cara kita supaya ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Menurut Bapak Ibu, kira-kira mudah napa mboten? Mboten nggih, ya. Juga mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau muridnya itu dikasih tahu masih mengulangi lagi. Nah, kita harus belajar, kita harus mulai dari diri kita sendiri.
kita tidak mungkin bisa langsung menerapkan ini. Saya yakin tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Butuh proses, butuh waktu, dan keteraturan, sehingga dalam menerapkan proses ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan murid. Ketika satu kali kita berikan segitiga restitusi, pasti tidak mungkin berhasil. Kita harus lakukan secara kontinu, sehingga murid memang benar-benar bisa merubah karakter mereka dari diri mereka sendiri. Bapak Ibu, berikut adalah contoh penerapan disiplin positif di sekolah saya. Tahu tidak kenapa kamu dipanggil kita itu? Tahu tuh, menurut Naka, perbuatan yang dilakukan Naka itu benar atau salah? Salah tuh. Naka berbuat salah itu manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu datang terlambat ke sekolah. Iya Bu, saya minta maaf karena tadi saya bangun kesiangan. Kenapa perlu kesiangan? Karena semalam kebanyakan mainan HP. Baiklah, menurut Naka, keyakinan kelas mana yang perlu Naka tingkatkan? Tepat ke sekolah tepat waktu. Apakah Naka meyakini keyakinan tersebut? Saya meyakininya. Apakah Naka bersedia memperbaiki kesalahan Naka atas keterlambatan Naka? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Saya tidak akan terlalu malam lagi, Bu. Baik, Naka tidak akan tidur malam-malam lagi. Bila kamu lupa, kira-kira ada tidak orang tua yang bisa mengingatkan Naka agar Naka tidak tidur terlalu malam? Ada, Bu. Ada itu di rumah. Kira-kira mulai kapan Naka akan tidur lebih awal dan tidak tidur terlalu malam? Mulai nanti malam, Bu. Baik, jadi mulai nanti malam Naka akan tidur lebih awal, tidak tidur terlalu malam, dan diingatkan oleh ibu. Ada cara yang lain yang bisa Naka lakukan supaya Naka bangunnya lebih awal? Menggunakan alarm, Bu. Dengan alarm ya. Oke, selain diingatkan oleh ibu, nanti Naka akan menggunakan alarmnya. Makasih Naka atas kerjasamanya. Sekarang kamu ya, Bu. Terima kasih. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada, nggih. Nah, sebelum diakhiri, kita refleksi dulu kegiatan kita hari ini. Apa yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya tentang disiplin? Monggo Bapak Ibu. Sampun ngantuk nggih. Ya. Melaksanakan sesuatu dengan tepat. Melaksanakan sesuatu dengan tepat. Oke, baik, betul sekali. Jadi dengan disiplin itu adalah fondasi kita untuk membentuk karakter yang lebih baik. Kemudian hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh setelah diseminasi ini? Apa Bapak Ibu mungkin ada setelah diseminasi ini Bapak Ibu mendapatkan apa? Cara-cara yang lebih bijaksana dalam menganu murid. Bu Farida, cara-cara yang lebih bijaksana dalam membentuk karakter siswa, gitu nggih. Nah, apa rencana Bapak Ibu selanjutnya terkait dengan disiplin positif ini? Apakah hanya melihat ini saja, atau mungkin akan mempraktekkan setelah pulang nanti? Dipraktekkan dan ditularkan ke murid. Oke. Nah, dipraktekkan ya, nanti bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing seperti itu. Semoga berhasil dan semoga apa yang kita upayakan bisa memberikan dampak yang terbaik untuk anak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Bapak yang kami hormati, demikian tadi acara pada pertemuan akan di rutin kelas 3 pada siang hari ini. Setelah kita lewati dengan lancar, tidak kurang sampai apapun. Terima kasih Bu Lisa atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa
kami terapkan di sekolah masing-masing untuk kemajuan siswa-siswi kita semua khususnya di Kecamatan Galuh. Sampai pada acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kami tutup, saya selaku ketua acara mohon maaf apabila di dalam membawakan acara pada siang hari ini ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.